Jakarta selalu punya cara mempertemukan orang-orang yang tidak pernah direncanakan untuk saling mengenal. Di tengah keramaian yang terasa acak, ada momen-momen kecil yang diam-diam mengubah arah hidup seseorang. Bagi Mia, momen itu datang di sebuah acara yang pada awalnya ia anggap sama seperti pekerjaan lainnya. Event otomotif itu jauh lebih besar dari yang biasa ia jalani. Gedung pameran dipenuhi cahaya terang, suara musik yang ritmis, dan deretan mobil yang dipoles sempurna hingga memantulkan kilau seperti benda berharga. Orang-orang datang dengan berbagai latar belakang, pengunjung biasa yang sekadar melihat-lihat, kolektor, hingga para pengusaha yang membawa aura kekuasaan dalam cara mereka berjalan. Mia berdiri di antara semua itu dengan pakaian kerja yang rapi, senyum yang terlatih, dan sikap profesional yang ia jaga dengan sungguh-sungguh. Pengalaman-pengalaman sebelumnya membuatnya lebih tenang. Ia tidak lagi mudah goyah oleh tatapan orang, tidak lagi kehilangan kendali saat menghadapi situasi yang tidak nyaman. Ia bekerja dengan cara yang berbeda sekarang, lebih sadar, lebih tegas, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Di tengah kesibukan itu, tanpa ia sadari, ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Marvel. Ia tidak datang dengan cara yang mencolok. Kehadirannya tidak diiringi keramaian, tidak pula dengan sikap yang berlebihan. Namun orang-orang di sekitarnya memperlakukan dirinya dengan hormat yang jelas terlihat. Langkahnya tenang, tatapannya fokus, dan aura yang ia bawa seolah menciptakan ruang sendiri di tengah keramaian. Marvel adalah pemilik dari salah satu perusahaan otomotif besar yang ikut serta dalam event tersebut. Ia terbiasa melihat banyak hal dalam dunia bisnis, termasuk orang-orang yang bekerja di dalamnya. Namun hari itu, perhatiannya tertuju pada sesuatu yang berbeda. Dari sekian banyak SPG yang berdiri di area pameran, Mia terlihat tidak berusaha menarik perhatian dengan cara yang berlebihan. Ia tidak memaksakan senyum, tidak terlalu agresif dalam menawarkan produk, tetapi tetap hadir dengan profesionalitas yang jelas. Ada ketenangan dalam caranya bekerja, sesuatu yang terasa jujur di tengah suasana yang penuh pencitraan. Marvel memperhatikan itu tanpa terburu-buru. Ia tidak mendekat, tidak melakukan sesuatu yang mencolok. Ia hanya mengamati, seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan cepat. Bagi Mia, hari itu berjalan seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa ada perhatian yang berbeda yang tertuju padanya. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, menjalani setiap interaksi dengan hati-hati, menjaga batas yang telah ia bangun sejak pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun setelah event itu selesai, sesuatu mulai berubah. Nama Mia mulai kembali muncul dalam daftar SPG yang dipilih untuk event-event berikutnya. Awalnya, ia menganggap itu sebagai kebetulan. Mungkin performanya dianggap baik, mungkin ada faktor lain yang tidak ia ketahui. Ia tidak terlalu memikirkannya, hanya bersyukur karena kesempatan kerja yang datang lebih sering berarti penghasilan yang lebih stabil. Namun seiring waktu, pola itu menjadi semakin jelas. Setiap event besar yang melibatkan perusahaan tertentu, Mia hampir selalu ada di dalamnya. Ia mulai bekerja di lokasi yang lebih baik, dengan sistem yang lebih teratur, dan lingkungan yang terasa lebih aman dibandingkan sebelumnya. Tanpa ia sadari, ada peran Marvel di balik semua itu. Marvel tidak pernah menunjukkan secara langsung bahwa ia mengatur sesuatu. Ia tidak mendekati Mia dengan cara yang bisa membuatnya merasa tertekan. Perhatiannya hadir dalam bentuk yang halus, keputusan-keputusan kecil yang berdampak besar pada kehidupan Mia. Bagi Mia, perubahan itu terasa seperti angin yang datang perlahan. Ia tidak melihat asalnya, tetapi ia merasakan efeknya. Ia mulai merasa lebih nyaman bekerja, lebih tenang menjalani hari, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
ia tidak selalu dihantui rasa cemas. Namun bersamaan dengan rasa nyaman itu, muncul perasaan lain yang tidak mudah dijelaskan. Ada rasa hangat yang perlahan tumbuh, meskipun Mia tidak benar-benar tahu kepada siapa perasaan itu harus diarahkan. Ia hanya merasakan bahwa hidupnya mulai berubah, dan perubahan itu membawa sesuatu yang baru dalam dirinya. Suatu hari, di salah satu event yang lebih eksklusif, Mia akhirnya melihat Marvel lebih dekat. Ia mengenali sosok itu dari cara orang-orang di sekitarnya bersikap. Ada jarak yang tercipta secara alami, bukan karena paksaan, tetapi karena penghormatan. Marvel bergerak dengan tenang, berbicara seperlunya, dan lebih banyak memperhatikan daripada menunjukkan diri. Saat itu, Mia tidak merasa terintimidasi seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Justru ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, sebuah ketenangan yang tidak ia temukan pada pria-pria lain yang pernah ia temui. Namun perbedaan dunia mereka terasa begitu jelas. Mia datang dari kehidupan yang penuh perjuangan, di mana setiap keputusan memiliki dampak langsung pada keberlangsungan hidupnya. Sementara Marvel hidup di dunia yang berbeda. Dunia yang penuh struktur, aturan sosial, dan ekspektasi yang tidak sederhana. Perbedaan itu mulai terasa semakin nyata ketika Mia menyadari bagaimana orang-orang di sekitar Marvel memandangnya. Tatapan-tatapan itu tidak selalu kasar, tetapi cukup untuk membuat Mia mengerti. Ia dilihat sebagai seseorang yang berada di luar lingkaran. Seorang SPG yang hanya menjadi bagian kecil dari sebuah sistem besar, bukan seseorang yang seharusnya berdiri terlalu dekat dengan pusatnya. Perasaan itu membuat Mia mulai menjaga jarak, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Ia mulai membatasi harapan, menahan perasaan yang mungkin mulai tumbuh. Ia tidak ingin menjadi bahan pembicaraan, tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang mencoba memanfaatkan situasi. Di sisi lain, perhatian yang ia rasakan tetap hadir. Tidak dalam bentuk yang menekan, tetapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda dari semua ini. Hari-hari berlalu dengan ritme yang perlahan berubah. Mia mulai terbiasa berada di lingkungan yang lebih baik, tetapi ia juga semakin sadar akan posisinya. Ia berjalan di garis yang sangat tipis, antara menerima kesempatan yang datang dan menjaga dirinya tetap berdiri dengan cara yang ia yakini. Di kamar kosnya, suasana tetap sama. Ellie masih menjalani hidupnya dengan cara yang bebas, sementara Mia kini membawa cerita yang berbeda dalam diamnya. Ia tidak menceritakan apa yang terjadi, tidak berbagi tentang perubahan yang ia alami. Semua itu ia simpan sendiri, seperti sesuatu yang belum siap ia pahami sepenuhnya. Di malam-malam yang sunyi, Mia sering duduk sendiri, memikirkan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ia mencoba memahami perasaannya, mencoba memberi nama pada sesuatu yang belum jelas bentuknya. Ia tahu bahwa ada kemungkinan untuk sesuatu yang lebih, tetapi ia juga tahu bahwa jalan ke arah itu tidak akan mudah. Hubungan yang mulai terbentuk itu tidak bergerak cepat. Tidak ada langkah besar yang tiba-tiba mengubah segalanya. Yang ada hanyalah rangkaian momen kecil, tatapan singkat, kehadiran yang konsisten, dan perhatian yang tidak pernah terasa memaksa. Semua itu membentuk sesuatu yang perlahan, seperti benang yang dirajut tanpa suara. Namun justru karena itu, setiap langkah terasa berat. Mia berjalan dengan hati-hati, menjaga agar dirinya tidak jatuh terlalu dalam pada sesuatu yang belum pasti. Ia menimbang setiap kemungkinan, mempertimbangkan setiap risiko, dan mencoba tetap berdiri di tempat yang aman. Sementara itu, Marvel tetap menjadi sosok yang sulit dibaca sepenuhnya. Ia tidak menunjukkan perasaan secara terbuka, tetapi kehadirannya cukup untuk menciptakan ruang yang berbeda dalam kehidupan Mia. Di antara dua dunia yang tidak seharusnya bertemu,
Mia dan Marvel berada dalam satu titik yang tidak jelas batasnya. Bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi juga belum menjadi sesuatu yang bisa disebut hubungan. Sebuah ruang di mana harapan dan kenyataan berjalan berdampingan, tanpa ada yang benar-benar menang. Dan di sanalah semuanya berkembang, perlahan, dalam diam, tanpa kepastian, tetapi dengan rasa yang semakin nyata.